uh, menyampaikan firman. Kembali sama-sama kita sebutkan dulu Ebenezer. 1, 2, 3. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara ya. Tema kita masih tema perjuangan ibadah. Saudara-saudara kita masuk di bulan April. Saya masih selalu berdoa untuk tema yang baru, saudara-saudara. Ya, tapi Tuhan masih menekankan bagi saya, meyakinkan kepada saya untuk perjuangan. Di bulan Maret kita belajar tentang perjuangan, mulai dari perjuangan jasmani. Saudara harus berjuang untuk hidup layak di bumi ini. Itu terus kita gumuli. Dan kita selalu berdoa, Tuhan buat kami layak di bumi ini. Tentu dengan kerja keras, yang sekolah, yang kerja. Semua kita harus berjuang. Sudah nggak ada bagi kita untuk malas-malas, untuk terus kita berjuang. Karena di dunia ini waktu kita sangat singkat, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, saya melihat saudara juga semua ya berjuang dengan bagus. Baik anak-anak kita yang sekolah, yang kerja, kita orang tua selalu kita lihat kalau mumpung ada kesempatan, saya harus bekerja supaya hidup saya layak. Sudah. Lalu ada lagi perjuangan yang kedua adalah perjuangan rohani, ya. Perjuangan rohani supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita layak di surga. Hidup di dunia sangat singkat sekali, ya. Setelah kita akhiri dunia ini, ada kepastian bagi kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi ini, saudara-saudara, secara jasmani keajaiban. Kalau kita berjuang pasti ada keajaiban. Ya, orang dunia bilang setiap kita kerja pasti ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Bagi kita, setiap kita berjuang pasti ada mujizat. Dari yang nggak mampu kita, tiba-tiba dikasih Tuhan kemampuan. Skill kita nggak seberapa, Tuhan kasih talenta, dan terus itu. Keajaiban secara jasmani. Modal kita nggak seberapa, kasih Tuhan mujizat, sehingga kita bisa hidup layak, saudara-saudara. Nah, secara rohani lagi, keajaiban. Ya, sejak dari lahir sudah kita baca kemarin, sejak lahir, sejak kandungan, kita dibuat Tuhan keajaiban dalam hidup kita. Makanya jangan pernah berhenti berkata, aduh, nggak ajaib. Kita ajaib. Sejak dari kita lahir sampai akhir hidup kita, nanti kita terangkat dari manusia daging ini sampai manusia rohani. Keajaiban, saudara-saudara. Makanya jangan berhenti mengatakan keajaiban Tuhan. Keajaiban selalu di dalam hidup kita. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang keajaiban, saudara-saudara. Nanti ada di ini tema kita, saudara-saudara. Ya, perjuangan ibadah untuk mengalami keajaiban. Saudara bisa, karena kenapa saya masukkan di YouTube, di Facebook. Coba, ini corong yang paling bagus untuk menyampaikan firman. Ya, kita nggak bisa ngomong secara pribadi. Saya periksa baik di YouTube, saudara bisa ditonton di YouTube GPT, saudara di Skype begitu ya, dikasih jempol, saudara bisa ngikuti ya di YouTube. Di Facebook juga ada Facebook GPT. Karena zaman dulu begini, pendeta kami Pangaribuan masih belum ada begini. Dia bawa mic toa dulu, baterainya baterai basah. Jadi ada pengerja dibilang, ini hujan di kampung ini, hujan. Si pendeta bilang, ayo cepat pasang toa itu di pohon sana, katanya. Itu biasanya digantungkan di pohon sana itu toa ini, halo kata dulu. Si pengerja bilang, amang rodo dan barang harus kalah amang rodo tu kebaktian. Apa kata pendeta itu? Dan penting pinggol nei dohita penting, katanya. Pinggol nei artinya kalau dia didengar firman, biar dia di rumahnya. Ada khotbah begini, ada khotbah pinggol nei itu penting di hita. Datanglah siapa ini tadi, menaikkanlah tuanya tadi biar hujan-hujan. Betul juga, saudara-saudara. Di kampung cerita, terubah cerita nih panditai, terubah panditai. Pinggolnya itu, jadi saya ini berjuang, saya saudara-saudara, baik beli paket, beli apa, kadang-kadang paket saya hampir sedikit, nah saya batasi, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena inilah corong kita menyampaikan firman, saudara-saudara. Ya memang kita keluar dana, tapi kalau dulu pendeta yang saya bilang itu tadi, sebelum dia berangkat dicas dulu akinya, ada aki lah namanya itu ya, dicas, bawa-bawa ini saudara-saudara. Ya sudah hujan, namanya belum ada gereja di rumahnya. Halo, roha muak kedongan, tapi gijo barita nauli, roha muda. Datang si rodo udah namang. Pinggol nei dohita, lo mai mana jauh pinggol. Jadi saya juga begitu. Jadi saudara bisa diikuti di YouTube, saudara kasih jempol, saudara ikuti
Dan apa namanya, sudah saya melihat hampir berapa itu Erik yang sekalinya itu apa namanya itu, ya sulit saya mengatakan bahasa Inggris itu, saudara-saudara. Ya, jadi saudara ikuti dan saudara kasih jempol baik di Facebook dan sebagainya, saudara-saudara. Dan banyak yang komen juga kepada saya di Facebook, seringkali juga di komen, terima kasih berkatnya, terima kasih firmannya. Dan saya sangat sadar kalau kita bisa menjadi berkat bagi mereka, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi ini tema kita, ya, perjuangan ibadah untuk mengalami keajaiban. Ya, kemarin PA, perjuangan ibadah sampai melihat keajaiban. Lihat dulu keajaiban, baru kita alami. Ya, kemarin di PA melihat keajaiban. Apa itu keajaiban, saudara-saudara? Keajaiban darah ditaruh di ambang pintu, bisa maut tidak mengganggu, lepas dari maut. Bangsa Israel hanya darah, saudara-saudara, di ambang pintu, keajaiban. Dan orang Mesir yang tidak ada darah, tangisan semua, mati anak sulung manusia dan hewan, tanda darah. Itu keajaiban sangat luar biasa. Dan ini sudah kita pelajari, kematian Kristus, darah Yesus itu aja. Jangan berhenti ngatakan darah. Ada teman kami, ini saksi KKR ke Surabaya, saudara-saudara, naik bus. Ya, naik bus, mobilnya terguling, saudara-saudara. Pendeta-pendeta di situ hampir 30 berapa. Pendeta bilang darah Yesus, selamat. Kalau menurut orang lain udah nggak ada selamat, mobilnya udah berguling-guling, saudara-saudara. Ya, tapi darah Yesus itu sudah sangat luar biasa, bisa melindungi. Saya banyak kali juga di perjalanan, ya, darah Yesus, saya bilang, sangat berkuasa, ajaib darah Yesus. Mujizat kita lihat, darah itu berkuasa. Kebangkitan Kristus juga keajaiban. Ya, orang-orang bilang kalau sudah mati selesai. Rupanya bangkit Yesus, saudara-saudara. Bangkit pada hari ketiga, semua orang heranku. Aku bertemu Yesus di sana, aku bertemu Yesus. Keajaiban itu kita lihat. Ada lagi keajaiban yang kita lihat. Ketiga, Yesus terangkat ke surga. Mana ada di dunia ini nabi siapapun, orang terkenal di dunia terangkat ke surga, bangkit dari mati dan terangkat. Yesus kita. Itu keajaiban yang kita lihat. Ya. Dan sekarang keajaiban itu kita alami. Jadi jangan hanya kita lihat, sampai kita alami keajaiban itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Apa ini yang perlu kita alami keajaiban ini? Pertama, saudara-saudara, kita harus lahir 2 kali. Itu ajaib. Untuk masuk surga nggak cukup sekali lahir. Orang dunia sekali aja lahir. Kita untuk bisa masuk kerajaan surga, kita alami keajaiban yang pertama. Apa itu? Lahir 2 kali. Ya. Makanya seorang pengajar di Israel heran ketika Tuhan mengatakan kau harus lahir 2 kali. Kalau kau nggak lahir 2 kali, kau nggak bisa masuk kerajaan surga. Loh, kok bisa begitu? Ya. Jadi kalau kita mau melihat keajaiban, pertama lahir dulu kita, mengalami kelahiran 2 kali. Apa itu? Lahir kita di bumi ini. Ya, kelahiran di bumi ini hanya untuk layak di bumi. Jadi kalau saudara lahir dari orang tua kita, itu hanya layak di bumi, belum layak di surga. Ya, nggak ada ibu kita mengatakan, kau lahirkanlah kau langsung masuk surga. Enggak. Lahir di bumi ini hanya untuk di bumi. Baru lahir kedua kali. Apa itu? Lahir dilewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Barulah ada mujizat ini kita alami. Langsunglah ada kalimat dari surga, inilah anak yang kukasihi. Jadi tema yang kedua, coba dikasih keterangannya, ada bagian yang kedua di situ. Ya, alami dulu mujizat ini. Ya, keajaiban ini. Ya, yaitu keajaiban untuk seperti Kristus dibaptis. Saudara-saudara, baptisan di situ seperti Kristus dibaptis. Kalau kita belum dibaptis seperti Kristus, enggak lahir kita, belum lahir kita menjadi anak-anak Allah, belum diakui, walaupun kita mengaku Bapa, Tuhan bilang kapan kau lahir? Ya, nah ini saudara-saudara keajaiban kelahiran kembali seperti Kristus. Nah ini anak-anak kita semua yang sudah dibaptis. Coba kita baca dulu ayatnya, saudara-saudara. Kelahiran ini harus kita alami, saudara-saudara.
ya, yang belum dibaptis, belajar saudara-saudara untuk dibaptis. Ya, Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga. Harus lahir. Kalau kita nggak lahir, nggak mengalami keajaiban apapun, saudara-saudara. Apalagi kalau baptisannya nggak sungguh-sungguh, mujizat pertama ini nggak dinikmati, mujizat terus-menerus nggak akan dialami. Makanya mujizat pertama ini, keajaiban pertama ini harus dialami. Yohanes pasal yang ketiga, nanti Pak Mangunsong membaca mulai ayat yang ketiga, silakan. Yohanes 3 ayat 3, iya. Yohanes 3 ayat 3, ia